Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Muslimah, NIM B100190525, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mini proposal saya yang berjudul Good Corporate Governance terhadap Financial Distress suatu perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah dan model penelitian. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada financial distress? Yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada financial distress? Dan yang ketiga, apakah ukuran komite audit berpengaruh pada financial distress? Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial terhadap financial distress berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudina tahun 2017 yang membuahkan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Widya Diana dan Ratnadi pada tahun 2019 yaitu kepemilikan manajerial berdampak negatif terhadap financial distress suatu perusahaan. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Kamil pada tahun 2020 yang menghasilkan semakin tinggi kepemilikan manajerial maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin turun. Selanjutnya kepemilikan institusional terhadap financial distress. Berdasarkan kepemilikan yang dilakukan oleh Sukarna dan Mildawati pada tahun 2016 yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian penelitian yang kedua dari Pramudina pada tahun 2017 bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress karena semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress tersebut. Dan penelitian ketiga dari Widya Diana dan Ratnadi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dan untuk penelitian terdahulu yang ketiga yaitu ukuran komite audit terhadap financial distress. Di sini dari Mafiroh dan Triyono pada tahun 2018 yang penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap financial distress karena nilai signifikasi komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Kemudian penelitian kedua yang berasal dari Najib tahun 2017 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap financial distress. Dan penelitian ketiga dari Damayanti dan Kusumaning Tias tahun 2020 bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap financial distress dan mampu menghindari kemungkinan kondisi terjadinya financial distress pada perusahaan. Selanjutnya masuk ke hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan manajerial. Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress suatu perusahaan dengan diperkuatnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramudina pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress suatu perusahaan tersebut. Kemudian, hipotesis kedua yang diduga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress suatu perusahaan. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Diana dan Ratnadi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian hipotesis yang ketiga ialah diduga komite audit berpengaruh positif terhadap financial distress dan mampu menghindari kemungkinan kondisi terjadinya financial distress pada perusahaan. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional pertama yaitu variabel independen pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam presentasi institusi yang dimaksud dalam komunikasi tersebut dapat dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat,
bank, perusahaan, asuransi, perusahaan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat indikatornya yaitu kepemilikan jumlah saham yang dimiliki dan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial sendiri adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hal ini, pihak manajemen memiliki kesempatan untuk ikut dalam mengambil keputusan pada rapat umum pemegang saham yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan untuk menentukan keberlangsungan perusahaan ke perusahaan. Nah, manajerial ini dapat diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajemen, manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar. Nah, indikatornya juga bisa kita lihat di bawah ini yaitu jumlah saham yang dimiliki dan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, untuk variabel independen yang ketiga ini yaitu ukuran komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Nah, dapat disimpulkan bahwa komite audit inilah yang berarti suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal dan memastikan efektivitas internal dan eksternal serta memperkuat independensi audit. Nah, maka dari itu ukuran komite audit ini dapat mendorong diterapkannya good corporate governance. Selanjutnya masuk ke metode pengumpulan data. Untuk penelitian ini saya menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Nah, data nantinya saya peroleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui media lain yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu situs resmi Bursa Efek Indonesia dan masing-masing dan situs resmi perusahaan masing-masing serta jurnal-jurnal dan referensi pendukung lainnya. Kemudian metode pengambilan sampel pada penelitian ini saya menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sampel penelitian dengan kriteria tertentu. Sampel dipilih dalam peneliti ini harus memiliki aspek-aspek berikut. Antara lain, yang pertama perusahaan sampel yang merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek rentang tahun 2019 hingga 2021. Yang kedua, perusahaan sampel yang memiliki data tidak lengkap selama periode tahun 2019 hingga 2021, perusahaan sampel yang mengalami rugi periode 2019 hingga 2021, perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini juga mempunyai laporan keuangan yang lengkap terkait dengan variabel penelitian nanti. Nah, kemudian untuk analisis yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik, karena menurut saya sangat cocok untuk melakukan pengelolaan data statistik dan merupakan salah satu metode yang sangat cocok untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel satu dan lainnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk mini proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.